Kata siapa nyari kerja susah? Ada pekerjaan yang gampang banget dicarinya, gampang banget dapetnya, bahkan bisa jadi usaha sekalian, ya kan? Namanya PayTrend. Wow. Jumpa lagi sama Bang Amin, dan di video kali ini Bang Amin akan membahas tentang PayTrend karena ada banyak banget yang menyuruh Bang Amin untuk membahas tentang PayTrend. Ya, di sini Bang Amin sudah ada referensi dari bahas bisnis seperti biasa dan kita cek aja langsung. Oke, sekali lagi buat kalian semua yang belum bergabung ke grup masyarakat anti Ponzi, kalian bisa langsung bergabung ke grup masyarakat anti Ponzi untuk mendapatkan informasi seputar tentang Ponzi dan juga money game yang ada di Indonesia. Oke, langsung aja, ini ada postingan dari 3 Juni 2020 ya. Dan ini pelajaran buat member MLM tersesat manapun yang cuma fokus merekrut dan produknya tak laku di masyarakat umum. Akhirnya pasti akan lebih banyak yang rugi. Dan yang rentan rugi adalah yang paling baru bergabung. Ini ada judulnya PayTrend. Korban ikhlas, Yusuf Mansur tertawa lepas. Bahas bisnis. Oh no. Ini Bang Amin bakal buka referensi atau websitenya bahas bisnis. Di sini bakal kita cek, bakal kita baca-baca nih. Oke, langsung aja nih, sudah ada judulnya PayTrend Korban Ikhlas, Yusuf Mansur tertawa lepas. Oleh Bram Anuga, dan ini dipublikasikan bulan Februari ya. Oke, langsung aja kita baca. Ketika aku melihat PayTrend, aku melihat penipuan, katanya. Oh no. Ketika aku melihat Yusuf Mansur, aku melihat agama yang dilecehkan. Coba kita baca lagi ya. Agama yang cuma dijadikan kostum untuk penipuan. Tak ada bedanya dengan kostum compang-camping yang dipakai pengemis palsu. Wow, ini bahas bisnis frontal banget ya, berani banget ya ngatain kayak gini. Cuma si pengemis palsu pakai kostum bertema belas kasihan. Dan di sini katanya Yusuf Mansur pakai kostum bertema kesucian. Wow. Oke, kita next lagi. Ada yang rugi ikut PayTrend tapi tak merasa ditipu. Ikhlas saja katanya. Anggap saja sebagai sedekah. Goblok. Dan ini langsung aja kita baca di grup Facebook PayTrend Indonesia. Dan ini postingan dari Musriadi Sunset ya. Dulu saya berharap pulsa, tiket pesawat atau kereta dan lain-lain murah. Ternyata tidak berfungsi dan mahal. Sekarang saya stop dulu. Anggap saya sebagai sedekah 10 juta. Dan ini yang barusan kita bahas ya, membernya ikhlas saja katanya. Membernya ikhlas. Walaupun kenyataannya berbalik seperti yang diomongkan oleh leader-leader PayTrend. Mungkin seperti itu. Oke, untuk korban yang ikhlas seperti ini bukan cuma satu orang. Mungkin satu orang yang posting, yang lain lagi mungkin diam, kita nggak tahu. Ada banyak yang merasa rugi, dan faktanya dugaan saya lebih dari 90% mitra PayTrend merasa rugi. Tapi mereka diam, tak merasa tertipu, tak merasa dibohongi, paling jauh hanya ingin menjual lisensi PayTrend. Ini ada postingan lagi ya, dan ini ada member PayTrend yang bakal menjual akunnya. Akun saya jual. Ini dia bilang 40 G1 kalau minat, ya bodo amat. Dan di bawah kita baca lagi, aku mau jual juga, aku sebagai pengguna. Di dalam masih ada saldo 700-an katanya. Saya juga mau jual akun PayTrend paket titanium, buka harga 2 juta. Mitra baru 4. Ini ada banyak juga yang mau jual ya rupanya ya. Dan mungkin alasan mereka seperti yang tadi. Dan sesungguhnya ikhlas menjadi korban PayTrend sama saja membiarkan Yusuf Mansur melecehkan agama. Wow. Sama saja tak peduli bahwa Yusuf Mansur akan terus melecehkan agama. Menjadikan agama sebagai kedok untuk mencari uang. Wow. Ya, ini frontal banget ya bahas bisnisnya. Dan ini ada judulnya, apakah Yusuf Mansur melakukan penipuan? Dan kita baca lagi, penipuan adalah berbohong untuk mengambil untung supaya Anda menyerahkan uang. Dan di sini kita baca lagi, Yusuf Mansur berbohong bahwa PayTrend adalah solusi bayar-bayar. Orang bisa dapat untung kalau pakai PayTrend. Dan nyatanya pulsa di sana lebih mahal. Di mana untungnya? Modus. Dan di sini lagi Yusuf Mansur berbohong bahwa PayTrend adalah pekerjaan yang mudah diperoleh. PayTrend jadi bikin orang gampang punya mobil, rumah, umroh, pergi haji seperti pada video ini. Nyari duit itu susah, gampang banget. Nyarinya di PayTrend. Wow. Bismillah, banyak bener insya Allah. Kata siapa nyari kerja susah? Ada pekerjaan yang gampang banget dicarinya, gampang banget dapetnya, bahkan bisa jadi usaha sekalian, ya kan? Namanya PayTrend. Jadi mesti tahu nih teman-teman apa itu namanya PayTrend itu apa ya? Bagaimana? Cari tahu, nanti nggak dapat duit loh, dapat kerjaan, nggak dapat usaha, insya Allah. Siapa bilang bangun rumah susah? Siapa bilang beli mobil itu mahal? Kagak. Modus. Udah pakai PayTrend dan tenang, cari tahu tentang PayTrend itu apa, ya, sama yang bawa video ini, insya Allah. Bentar juga udah pada punya rumah, pada punya mobil, Kata siapa pergi haji, pergi umroh susah, belum kenal PayTrend ya.
Dengan izin Allah kalau dia udah kenal Petren, waduh, pergi haji sejengkal. Amin. Jengkal umroh bisa pulang balik. Amin. Sebulan ada 12, setahun ada 12 bulan. Karena itu akhirnya bukan cuma buat nambahin sambil nanti bakal jadi pekerjaan utama, bakal jadi usaha yang utama, dan Petren is for you, buat Anda semua. Tepuk tangan semua. Terima kasih. Dia mungkin buat kalian yang pengen lihat, nanti Bang Amin bakal taruh linknya di deskripsi kalau kalian ingin melihat videonya. Tapi itu jual beli, apakah terima uang, terima lisensi, apakah itu penipuan? Tetap penipuan. Orang jual barang katanya bisa begini begitu, padahal tidak. Dan di sini perumpamaan ya, bahwa misalkan ada membernya, wow, jangan sembarangan ya Anda ya. Terbukti kok ada yang dapat Brio sama Pajero. Ini bahasan yang menarik ya, sebetulnya dalam bisnis di mana orang harus punya downline ratusan untuk dapat reward. Yang terjadi adalah hanya segelintir orang yang dapat reward tersebut. Ada banyak banget iklan-iklan bahwa mereka kalau misalkan bergabung atau bisa berhasil menggabungkan banyak orang, mereka bakal dapat reward. Tetapi kenyataannya hanya segelintir orang saja yang dapat. Mungkin yang sudah lama bergabung atau mungkin leadernya aja, kita nggak tahu. Ada berapa persen yang dapat membeli Petren? Tak akan lebih dari 1%. Paling banter sekitar 0,5%. 5 orang dari 1000 orang, sebagian besar malah cuma dapat rugi. Balik modal pun enggak. Oh no! Maka ketika dia bilang bahwa orang bisa dapat pekerjaan mudah di Petren, bisa gampang dapat mobil, umroh, pergi haji tanpa pengecualian, dia bohong. Itu sama saja dengan bandar judi mengatakan bahwa kalau ikut judi, Anda pasti menang. Yap, padahal bandar judi pun tak berani bilang begitu. Padahal peluang untungnya jauh lebih besar dari Petren. Dan di sini jawaban dari membernya lagi, tapi yang namanya usaha wajar dong, ada yang berhasil, ada yang gagal. Wajar dong, di Petren juga begitu katanya. Bahwa ada berbagai kemungkinan dalam usaha itu benar. Ada kemungkinan sebagai gagal, tapi di Petren bukan kemungkinan. Di Petren itu adalah kepastian bahwa mayoritas mitranya akan gagal alias zong, alias rugi, alias tak balik modal. Oh no! Wah, ini Bang Amin baru tahu juga dari bahas bisnis. Oke, langsung aja lanjut. Orang tak paham bahwa bisnis semacam Petren itu menipu. Lah, kenapa menipu? Oke, langsung aja kita baca lagi. Skema di mana orang dapat untung bila pertambahan member berlipat ganda itu disebut skema piramida. Di Indonesia lebih kenal dengan money game, permainan uang, perputaran uang dari member baru ke member lama. Itulah Petren, Eco Racing, Kinet, Amelia Siap Sejahtera, dan nama lain sebagainya. Dalam skema itu selalu ada lebih banyak orang yang rugi di antara segelintir orang yang untung. Makanya bahkan di negara luar pun itu dilarang. Nah, buat kalian semua ya guys, jangan sampai salah pilih bisnis. Karena ada banyak banget bisnis MLM di Indonesia ini nggak jelas, alias ya mungkin ada yang money game, ada yang ponzi, jadi hati-hati banget ya. Selanjutnya kita baca referensi definisi penipuan. Oke, sekali lagi untuk lebih jelasnya kalian bisa cek aja link di deskripsi ya untuk baca lebih jelasnya. Ya, di sini kami cuma baca beberapa rangkumannya saja. Penipuan adalah tindakan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara 1. Melawan hukum, 2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, yang 3. Tipu muslihat, yang keempat membuat rangkaian kebohongan dan membuat orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Masih bilang Yusuf Mansur, cintai agama kalian. Oke, next. Apakah mitra Petren mendapatkan komisi dari biaya kepesertaan? Ya, setiap mitra mendapatkan komisi sebesar Rp75.000 untuk setiap keberhasilan mendapatkan mitra baru. Jadi begitu ya rupanya ya. Apakah mitra Petren tergantung pada adanya mitra baru agar memperoleh untung? Dan di sini bisa dilihat sekilas, para mitra Petren seperti menjual lisensi penuh. Tapi, di lisensi penuh itu ada hak kemitraan atau hak menjadi penjual aplikasi. Jadi, bisa disebut fokus pada penjualan aplikasi, bisa juga disebut fokus pada perekrutan mitra. Wow. Lalu, untuk kasus seperti ini, coba saja analisa. Apakah Petren akan tetap berjalan? Apakah para mitra lama akan tetap mendapatkan penghasilan? Kalau tidak ada mitra baru. Jual aplikasi Petren tanpa ada kemitraan di dalamnya, kira-kira akan ada yang beli? Ini bisa kalian jawab aja di komentar. Dan jadi segitulah guys pembahasan tentang Petren ya. Udah kalian baca yang pada intinya rangkumannya ya, bahwa di sini bahas bisnis mengatakan Petren adalah money game atau skema piramida. Jadi buat kalian semua tentukan pilihan kalian. Kalau Bang Amin sih semua MLM nggak bakal dan nggak mau bergabung. Karena member baru bakal rugi. Jadi kalau kalian pengen dapat uang banyak, ya mending jualan atau apa gitu. Oke, cukupin aja video kali ini. Sampai jumpa di next video dan assalamualaikum. Bye-bye.